Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang insomnia. Kebetulan saya sedikit ada pengetahuan tentang insomnia. Bagi seseorang yang terkena insomnia, sudah tidak bisa tidur berhari-hari, itu pasti akan mengambil langkah untuk menggunakan pil tidur, pil penenang atau sejenis yang lain untuk bisa tidur. Pada sebagian orang, setelah menggunakan pil tidur ini atau pil penenang ini, dia bisa sembuh kembali seperti semula. Tapi kebanyakan mereka itu tidak bisa sembuh dari insomnia. Malah dia makin kecanduan terhadap pil-pil tidur yang digunakannya. Nah, dia tidak bisa lagi keluar dari kecanduan pil tidur dan insomnianya semakin berjadi-jadi. Dia menganggap bahwa hanya lewat obat lah dia bisa tidur dan bisa sembuh dari insomnia. Dia tidak tertarik kalau ada orang yang membahas bahwa untuk menyembuhkan insomnia sebenarnya bukan dari pil tidur, tapi dari dirinya sendiri. Pil tidur hanya untuk membantu seseorang untuk bisa tertidur. Kalau itu sudah lama digunakan, dia nggak ampuh lagi. Karena itu, saya akan membagi pengalaman. Saya 11 bulan menggunakan pil tidur. Saya berpikir, kalau begini selamanya, seumuran saya akan makan obat ini. Dan tidur pakai obat itu siang hari tetap tidak fit, gelisah, cemas, frustasi, kesal. Nah itu tetap aja itu terjadi. Tidak puaslah tidurnya. Lalu saya mengambil kesimpulan, saya harus merubah cara berpikir itu di bulan ke-12 bahwa saya harus terbebas dari obat-obatan ini. Lalu saya bertekad diri saya sendiri yang harus menyembuhkan. Saya yakin semua dokter, semua buku-buku pasti menyarankan kalau ingin terbebas dari kecanduan itu harus menurunkan dosis. Itu betul. Tapi bagi seorang penderita insomnia itu suatu yang berat sekali. Jangankan menurunkan dosis, dari dosis yang ada saja dia tidurnya nggak puas, malah ingin menambah dosis. Tidak mungkin katanya untuk menurunkan dosis. Yang dosis yang ada aja tidurnya cuma dapat 3 jam, 2 jam. Bagaimana mau menambah dosis itu? Itu pasti begitu. Tapi saya berpikiran lain. Saatnya lah di bulan ke-12 itulah saya harus menurunkan dosis apapun yang terjadi. Jadi pertama kali saya menurunkan dosis itu, saya bertekad tidak akan menambah dosis apapun yang terjadi pada malam itu. Saya sudah bertekad. Jadi dengan penuh tekad yang bulat, saya tidak akan menambah dosis. Saya tuh kalau mau tidur itu biasanya takut.
jantung itu berdebar-debar seperti mau berhenti berdetak. Misalnya kalau ada begitu, saya pasti membuka mata. Mau tidur terganggu saya karena ketakutan. Kadang-kadang ada halusinasi macam-macam lah begitu. Terus saya membaca sebuah buku bahwa itu jangan takut, itu hanya reaksi tubuh untuk tidur. Nah, malam itu saya bertekad tidak akan mengganggu lagi, tidak akan saya hiraukan. Saya coba menurunkan dosis dari 3/4 itu. Malam itu tidak saya hiraukan gejala-gejala yang aneh-aneh itu. Ternyata nggak apa-apa, saya tidak mati ternyata. Oh, kata saya betul itu reaksi tubuh saja ingin tidur. Dan malam itu memang saya tidak bisa tidur. Dan jam 5 saya bangun. Bangun jam 5 itu memang tidak enak badan kan, malam gak ada tidur sedikit pun. Tapi saya berpikir mencari aktivitas untuk mengisi di hari siang. Kan orang insomnia tuh siangnya tuh kesal, cemas, takut, frustasi, macam-macam lah berkecamuk. Dan ternyata antara saya memakai veil bisa tidur 3-4 jam dengan menurunkan dosis, malam itu tidak tidur, siang sama. Cemas, frustasi, gelisah, kesal. Nah, daripada sama, kata saya lebih baik saya bertahan di turun dosis. Ada motivasinya, wah sudah bisa menurunkan dosis. Terus malam kedua saya minum lagi 3/4. Nah, itu saya merasakan ada tidur sekitar ya 20 menit lah. Paginya saya bangun dan siangnya saya berolahraga lagi, mengisi waktu siang. Nah, emang tetap aja kepala seperti mau pecah, telinga ini berbunyi mengguruh, berdengung, muka terasa tebal, mata ini terasa berat, jantung berdebar tidak karuan, tensi naik, urat asam urat, kolesterol, itulah sudah penderitaan. Tapi jangan takut, nanti kalau dia sudah tidur semuanya hilang seperti ditelan angin lalu. Kalau sudah sembuh insomnianya, penderitaan itu akan hilang, tak berbekas, terus terang saja. Nanti kita bahas kenapa bisa hilang begitu. Terus malam ketiga dengan dosis yang saya turunkan tadi, saya bisa lagi tidur sekitar setengah jam. Siang saya bawa beraktivitas lagi. Dah malam keempat saya turunkan dosis lagi jadi setengah, tidak tidur lagi. Tapi tadi saya sudah menyadari tidur dengan tidak tidur tuh siangnya sama juga pada tidak enak lah badan. Karena tidur pakai obat itu tidurnya ndak betul, jadi tidak menyegarkan. Saya bawa lagi beraktivitas, naik sepeda. Hari ke-6 bisa lagi tidur sekitar sejam. Di hari ke-7 saya turunkan dosis jadi 1/4, tidak tidur lagi. Hari ke-9, hari ke-10 saya sudah tidak menggunakan obat lagi. Nah, kalau kita bertekad menurunkan dosis, ya jangan ada keinginan untuk menambah dosis lagi malam itu. Andai kata tidak tertidur, diamlah dengan tenang. Itu sudah separuh dari tidur kita dapatkan. Dan yakin kalau malam itu tidak tidur, siangnya sama saja dengan tidur pakai obat, tetap tidak fit. Lebih baik kita menurunkan dosis, tidak tidur, daripada pakai obat tidak ya tidur tapi nggak fit juga. Dan
Disinilah kuncinya keberhasilan seseorang bisa terbebas dari feel tidur. Tidur itu sama seperti orang cari duit. Orang cari duit kalau dapat 10.000 disyukuri. Hari kedua akan bersemangat lagi mencari. Dapat 10, syukur lagi. Hari ketiga dapat 30.000, lebih bersyukur lagi. Tambah giat lagi mencari duitnya. Hari keempat bisa dapat 50. Begitu juga dengan tidur. Ternyata kunci rahasia tidur itu di situ. Orang yang menghargai tidur walaupun 15 menit itu sudah luar biasa bagi tubuh. Tubuh akan merasa dihargai. Dia mampu tidur 15 menit dan kita bisa bersyukur dengan tidur yang 15 menit itu. Hari kedua kita ada kemungkinan dapat 30 menit. Kita syukuri lagi. Hari keempat atau kelima bisa dapat kita 1,5 jam. Begitu tidur. Tidur tidak ada bedanya dengan orang cari duit. Disyukuri tidur sedikit. Itu kuncinya. Kuncinya di situ. Syukuri tidur yang sedikit, dia akan sehari dia akan bertambah banyak. Kalau sudah tidurnya normal, tapi tidak seperti normal dulu, Bang. Kita bahas di situ lagi masalah itu. Normal tidur orang yang semudah insomnia memang beda dengan orang yang tidur sebelum insomnia itu. Tadi kita bahas itu. Semua gejala tubuh yang menyakitkan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, itulah tentang pengalaman kita untuk menurunkan dosis feel tidur itu. Terima kasih. Nanti kita sambung pada pertemuan berikut. Apabila ada keinginan untuk keluar dari insomnia dan yakin dengan apa yang saya sampaikan, saya siap untuk membantu konsultasi tanpa dipungut biaya. Karena saya sangat kasihan melihat orang yang terkena insomnia ini. Tidak pandang bulu. Orang kaya bisa kena, orang miskin bisa kena, orang cerdas pandai bisa kena, orang bodoh juga bisa kena, orang berpangkat bisa kena, orang yang jelata juga bisa kena. Sungguh sangat menyakitkan insomnia ini. Sehingga kalau merasa ada keinginan untuk sembuh, saya siap untuk membantu tanpa dipungut biaya. Karena saya sedikit ada pengalaman tentang insomnia ini.